Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sini dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Rina. Hari ini kita akan belajar tentang memahami relasi. Pada bab ketiga untuk kelas 8 tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita lanjut kepada memahami relasi, ingat kembali tentang himpunan. Bagaimana cara menuliskan himpunan? Misalnya, jika A adalah himpunan 10 bilangan asli pertama, maka dapat dituliskan diawali dengan huruf A, huruf kapital, ya, kemudian diikuti dengan tanda sama dengan, kemudian tanda kurung awal, lalu angkanya diisi anggotanya sesuai dengan syarat. Himpunan 10 bilangan asli pertama, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal kembali. Itu misalkan suatu himpunan yang anggotanya adalah 4 nama buah diawali dengan huruf M, maka dapat dituliskan mangga, markisa, manggis, dan melon. Nah, jadi himpunan itu dituliskan menggunakan tanda kurung kurawal di awal dan di akhir, kemudian diisi dengan anggota sesuai dengan syarat keanggotaannya. Oke, kita lanjutkan kepada relasi. Nah, di hadapan kalian sekarang, kalian lihat tentang bagan silsilah keluarga. Bagan silsilah keluarga ini menunjukkan hubungan antara Bapak Maduri dan Marhawi yang memiliki 4 anak, Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Nah, kemudian setiap anak-anak ini juga memiliki anak lagi. Sulastri memiliki Wafi, Idris, Faisal, Aluk, dan Rizki, kemudian Halim dan Rilin, Alvin, dan Najwa. Thohir Fatimah memiliki anak bernama Suci. Nah, misalkan di sini ibu mau menuliskan himpunan, salah satu himpunannya adalah himpunan A, misalkan kita isi dengan nama Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir, yaitu nama anak-anak dari Bapak Maduri dan Marhawi. Kemudian himpunan B, ibu tuliskan nama-nama dan yaitu Wafi, Faisal, Aluk, Rizki, Alvin, Najwa, dan Suci. Nah, salah satu relasi yang bisa dibuat dari himpunan B ke himpunan A itu adalah relasi anak dari. Artinya dari B ya, dari B ke A, dari B ke A. Wafi anak dari Sulastri, Faisal anak dari Idris, Aluk anak dari Idris, Rizki anak dari Idris. Kemudian Alvin anak dari Halim, Najwa anak dari Halim, Suci anak dari Thohir. Nah, sedangkan relasi yang bisa kita buat dari himpunan A ke himpunan B, himpunan A ke himpunan B itu nama relasinya orang tua dari Sulastri, orang tua dari Wafi, Idris orang tua dari Faisal, orang tua dari Aluk dan Rizki. Seperti itu, sehingga bisa dikatakan bahwa relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan. Jadi relasi itu bisa dikatakan sebagai suatu hubungan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang memahami bentuk penyajian relasi. Jadi untuk mempermudah kita melihat suatu relasi bisa disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, kemudian yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Kita lihat dulu satu persatu melalui contoh berikut. Perhatikan tabel. Data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Nama siswa Abdul Budi Chandra Dini Elok. Kemudian pelajaran yang disukai matematika, IPA, IPS, kesenian, olahraga, keterampilan, kesenian, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, masing-masing punya beberapa pelajaran yang disukai. Kita lihat cara yang pertama dengan diagram panah. Ini data tadi masih Ibu tampilkan. Untuk diagram panah kita membuat seperti gambar berikut. Ada dua himpunan, himpunan nama siswa dan himpunan pelajaran yang disukai. Maka kita buatlah dua lingkaran. Boleh lingkaran, boleh persegi panjang,
yang boleh persegi, ya. Nah, kemudian yang ini himpunan B, yang ini himpunan A, kita pasangkan dengan panah. Misalnya berdasarkan data, Abdul menyukai matematika dan IPA. Maka ini kita panahkan, Abdul ke matematika, Abdul ke IPA. Budi menyukai 3 pelajaran, yaitu IPA, IPS, dan kesenian. Kemudian Dini menyukai bahasa Inggris, kesenian. Elok menyukai 3 pelajaran, matematika, IPA, dan keterampilan. Sedangkan Chandra keterampilan dengan olahraga. Nah, ini dengan diagram panah ini kita juga mudah melihat relasi. Apa nama relasinya? Pelajaran yang disukai dari A ke B. Jadi ada panah dari A ke B, panahnya menuju ke B, ya. Relasi sebaliknya juga bisa kita tuliskan, tetapi tentu dengan judul yang berbeda. Ini untuk diagram panah. Kemudian diagram kartesius. Seperti yang sudah anak-anak ibu pelajari di materi sebelumnya, bahwa pada diagram kartesius ada 2 sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menyatakan relasi dengan diagram kartesius, sumbu X itu adalah himpunan A atau himpunan asal, daerah asal. Kemudian di sumbu Y itu himpunan B atau daerah kawannya. Nah, di sini kita tuliskan semua anggota A, nama-nama siswa, sedangkan di sumbu Y adalah nama pelajaran. Ya. Baru kita kasih noktah, Abdul ke matematika, Abdul ke IPA, Budi IPA, IPS kesenian, Chandra keterampilan olahraga, Dini bahasa Inggris kesenian, Elok matematika, IPA keterampilan. Ini untuk diagram kartesius. Jadi pada sumbu X sumbu yang mendatar itu himpunan asalnya atau himpunan yang tadinya di sebelah kiri. Yang Y ini himpunan yang berada di sebelah kiri. Nah, cara yang ketiga yaitu menyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Seperti yang sudah diingatkan sebelumnya, menuliskan himpunan di awal dengan tanda kurung awal, di akhir juga tanda kurung awal. Kemudian isinya apa? Pasangan berurutan, pasangan dari ini dan ini. Nah, Abdul namanya, nama siswa, matematika nama pelajarannya kita pasangkan. Tulis dengan tanda kurung biasa lagi pasangannya, setiap pasangan. Abdul matematika, Abdul IPA, Budi IPA, Budi IPS, dan seterusnya. Itulah cara menyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, kita lihat salah satu contoh. Ini kita bicara tentang bilangan. Ada himpunan A, anggotanya adalah 3 dan 4. Himpunan B, anggotanya 3, 4, 5. Dan relasi dari A ke B menyatakan kurang dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, kita lihat dulu. Di sini nama relasinya harus dilihat ya, jangan sampai salah. Nah, kita jawab untuk yang A. Jawaban yang A, kita membuat diagram panah. Buatlah dulu 2 lingkaran. Ya. Lingkaran yang pertama kita kasih nama untuk himpunan A, yang kedua himpunan B. Isinya, himpunan A isinya apa? 3. Kemudian dan 4. Sedangkan himpunan B isinya 3, 4, dan 5. Baru kita kasih panah. Lihat, cara mengasih panahnya tergantung kepada relasi. Di sini relasinya kurang dari, berarti 3. 3 kurang dari siapa? 3 kurang dari 4. Nih, kita kasih panah. 3 masih kurang juga dari 5. Jadi dia ke 5 juga berhubungan. Nah, 4 kurang dari siapa? 4 kurang dari 5. Kita kasih panah. Nah, seperti itu. Selesai untuk diagram panah. Jadi diperhatikan betul pernyataan relasinya. Nama relasinya apa? Kurang dari.
Nah, sekarang untuk yang B, himpunan pasangan berurutan. Berarti kita membuat tanda kurung berawal dulu. Kemudian kita buat tanda kurung biasa. Isikan 3. 3 pasangannya siapa tadi? 3 pasangannya adalah 4. Kemudian 3 juga masih berpasangan dengan 5. Kemudian 4 pasangannya dengan 5. Selesai pasangan berurutan. Tutup dulu dengan tanda kurung biasa, kemudian tanda kurung. Nah, kemudian jawaban yang C, kita jawab yang C dengan diagram Kartesius. Buatlah sumbu Y dan sumbu X. Nah, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini adalah si A, sumbu Y adalah si B. Nah, di A itu kita isi misalkan ini 1, 2, 3 dan 4. Kemudian di B 1, 2, 3, 4. Ya, misalkan begini 4, 5. Nah, kita hubungkan 3 dengan 4, berarti ini ke sini. Ya, berarti di sini 3 kita kasih titik, 3 dengan 4, 3 juga dengan 5, kemudian 4 dengan, nah seperti itu. Berarti sudah selesai ketiga caranya, baik itu dengan diagram panah, himpunan pasangan maupun diagram Kartesius. Jadi apa yang harus diperhatikan? Lihat anggota A, lihat anggota B, kemudian lihat relasinya apa, jangan sampai salah pasangan. Nah, di sini Ibu juga akan menyampaikan bahwa himpunan A ini biasa disebut dengan domain, ya, domain atau daerah asal, atau ini juga disebut sebagai daerah asal. Sedangkan himpunan B ini disebut kodomain. Kodomain atau daerah kawan. Seperti itu. Ya, cukup sampai di sini dulu untuk memahami relasi. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.